Al-Quran ini. Al-Quran di abad berapa Ustaz ini? 15. Abad 15. Abad 15. Allahu Akbar. Ditulis tangan. Tulis tangan itu masih ada. Dan semuanya sama seperti yang kita baca sekarang Al-Quran. Nah, ada satu ini Ustaz, satu pernyataan Nah, dari beberapa apologet Kristen iya. yang menyatakan bahwa Al-Quran sudah tidak otentik lagi karena sudah pernah dimakan kambing katanya. Jadi ada ayat yang hilang dimakan kambing. Isi kitabmu, saudaraku sayang, itu kutipan dari seorang Helenis, pendeta pagan, namanya Aratus. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pagi ini ada di Museum Sunan Derajat di Kabupaten Lamongan. Lamongan, iya. Jawa Timur. Dan ini adalah lokasi di mana banyak disimpan dari peninggalan-peninggalan Sunan Derajat. Nah, Mulai dari alat musik, kemudian Al-Quran. Ini Al-Quran ini. Al-Quran di abad berapa Ustaz ini tadi? 15. Abad 15. Abad 15. Allahu Akbar. Ditulis tangan. Tulis tangan itu masih ada. Dan semuanya sama seperti yang kita baca sekarang Al-Quran. Masya Allah. Boleh kamera digeser agak ke sini? Nah ini Al-Quran dari abad 15. Nah, kemudian di belakang saya ada beduk dan lain sebagainya. Ada peninggalan-peninggalan berupa ini Ustaz, piring-piring. Iya, keramik. Ya, keramik yang bergaya dari Tiongkok. Tiongkok ya. Karena memang waktu itu ada interaksi, Iya, connecting antara para Sunan ini dengan Tiongkok. Betul, betul. Begitu. Baik. Begini Ustaz. Ya. Di sebelah kiri kita ada Al-Quran yang menjadi bahan peninggalan dari abad 15 kuno. Dan kita bisa melihat bahwa Al-Quran betapa dijaganya dengan ketat. Bahkan persoalan begini, menulisnya rapi, luar biasa. Ditulis tangan tapi menulisnya rapi. Iya. Nah, ini adalah mushaf ya. Mushaf itu fisik untuk membantu orang bisa membaca, mempelajari dan menghafal Al-Quran. Tetapi asal mula dari Al-Quran ini disebarluaskan melalui hafalan. Iya. Salah satu keistimewaan dari kitab suci Al-Quran ini, satu-satunya kitab suci yang bisa dihafalkan di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Nah, ada satu ini Ustaz, satu pernyataan dari beberapa apologet Kristen, Kristen yang menyatakan bahwa Al-Quran sudah tidak otentik lagi karena sudah pernah dimakan kambing katanya. Jadi ada ayat yang hilang dimakan kambing katanya, gitu. Aduh, kasihan saudaraku, engkau punya, aduh ya Allah. Ternyata itu bukan peristiwa, bukan hadis. Iya. Ternyata adalah riwayat setelah Rasulullah wafat. Iya. Dari Sunan Ibnu Majah. Iya. Saya bacakan Ustaz ya. Iya. Saya bantu bacakan. Abdurrahman Abdul Qasim dari bapaknya dari Aisyah, ia berkata, telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku ketika Rasulullah SAW wafat. Kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Burung-burung makan Al-Quran, kertas katanya. Terus di riwayat yang lain, Ustaz, teksnya sama, tapi ini dimakan oleh rayap. Tadi burung, rayap. Di ayat yang lain, bukan ayat, di riwayat yang lain, versi yang lain makan kambing. Mana yang benar? Berarti riwayat ini tidak otentik. Itu. Yang kedua adalah tentang
mau itu adalah dimakan kambing, mau dimakan rayap, mau dimakan burung, mau kebakaran atau apa, Al-Quran itu tetap terjaga. Nggak masalah. Ayatnya adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, adzikra, dan kami yang menjaganya. Nahnu ya. Dan begini Ustaz. Nah. Mau dibakar, mau dimakan rayap, mau dimakan kambing, mau dimakan burung, walaupun tidak masuk akal ini, makan burung ya. Al-Quran tetap terjaga. Karena Allahu Akbar. Mukjizatnya bisa dirasakan sampai sekarang. Persebarannya itu bukan dari naskah, tapi dari hafalan-hafalan. Begitu. Nah, Ustadz yang akan menjabarkan, Ustadz. Mari silakan, Ustadz. Syukran katsiran. Bismillah. Ayat suci Al-Quran belakangan ini menjadi satu konsumsi saudara kita yang, maaf ya, pengetahuannya terbatas untuk menyerang iman Islam. Sekali lagi, saudaraku Kristen atau Katolik YouTuber itu mulai mempropagandakan bahwa ada ayat-ayat tersembunyi atau hadis-hadis tersembunyi yang jika dibuka ke halayak ramai maka akan banyak umat Islam murtad. Tidak akan. Muslim yang murtad itu penyebabnya bukanlah karena Al-Quran, bukan. Pasti ada sisi lain. Sisi apa? Sisi kedagingan. Sisi kedagingan aja. Saudaraku YouTuber Kristen, maaf ya, dengan segala rasa hormat aku mau bilang Anda gigit jari. Kenapa? Anda berusaha menjatuhkan Al-Quran, menjatuhkan iman Islam, menjatuhkan riwayat-riwayat yang tertuang dalam hadis. Itu tidak akan bisa. Kenapa? Karena Anda tidak terbiasa dengan pola pemahaman iman yang teratur dengan sanad misalnya, dengan klasifikasi hadits misalnya. Ada yang daif pun ada beberapa macam, hasan, sahih, mutawatir. Itu Anda tidak terbiasa dengan hal itu. Karena apa? Karena Anda terbiasa hidup beriman. Sekali lagi pelan-pelan, ini jangan dipotong. Saudaraku YouTuber Kristen dan orang Kristen yang nyinyir terhadap Islam serta Al-Quranul Karim atau hadits, aku mau bilang sesuatu. Anda itu tidak akan mungkin mampu menerima pemahaman Al-Quranul Karim. Karena apa? Jadi ketika Anda berhadapan dengan Al-Quran yang fix, yang valid, yang jelas urut-urutannya, sanadnya, para perawinya jelas, nasabnya sampai dengan Rasulullah SAW, itu tidak bisa terbiasa. Kenapa? Anda tidak kenal pola-pola seperti ini. Anda taunya baca, ini firman Tuhan. Padahal Lukas 1:1-4, Lukas 1 nomor 1-4 bilang, itu hasil penelitian, hasil penyelidikan. Matius tidak diketahui siapa penulisnya. Sehingga Anda membawa kacamata ini, pemahaman ini, lalu Anda tempatkan di Quran. Kitab kami orang Kristen tidak berubah. Ustaz sih mohon dibuka saja pelan-pelan, ini aja. Kitab kami yang orang Islam enggak, orang Kristen bilang. Orang Kristen bilang, orang Kristen yang bilang, kitab kami tak pernah berubah, tetap. Kisah Para Rasul 17:28, versi paralel ya. Apakah benar kitab Anda ini? Ini kitab Anda bukan. Anda tuh nggak terbiasa dengan sanad dan nasab, nggak terbiasa Anda. Jadi jangan pakai kacamata Anda kepada Quran, malu sendiri nanti. Ya. Versi paralel, Kisah Para Rasul 17:28 sudah. 8, ya. Dibesarkan, klik tafsiran dan catatan Alkitab, Ustaz. Di atas. Ya. Ada kotak tafsiran catatan Al-Quran. Diklik ya, sudah. Ya. Nanti pemirsa ikutin, ya. Ini gambaran, kitab Anda tuh bingung sebetulnya dari mana. Ya. Yerusalem. Yang Yerusalem. Yerusalem, ada klik Yerusalem. Oh, Yerusalem. Jerusalem, oke. Ustaz tolong bacakan. Kutipan dari karya yang berjudul
Fenomenes, karangan Aratus, pujangga atau penyair yang berasal dari pulau Sisilia, abad 3 sebelum Masehi, seorang filsuf dari mazhab Stoa. Kleantes, abad 3 sebelum Masehi, mengutarakan pikirannya dengan rumusan yang hampir sama. Isi kitabmu, saudaraku sayang, itu kutipan dari seorang Helenis, pendeta pagan, namanya Aratus. Ya, bagaimana Anda bilang itu firman Allah, firman Tuhan, lalu Anda mulai mencaci maki kitab kami, memfitnah kitab kami nih, yang tetap ini. Tadi kita sudah sama-sama lihat di sebelah Ustadz Ipung itu ada Quran dari tahun 1500 Masehi, murni, sudah dicek itu umurnya, itu kertas tahun 1500, dan isinya sama dengan yang kita baca sekarang. Karena kitab kami terjaga. Kamu bilang kitabmu firman Tuhan, Ustazi, itu tadi kan dibilang Aratus ya, ketik Aratus Ustazi sekarang. Siapa itu Aratus itu? Bible bilang ayatmu itu adalah kata-katanya diambil dari kitabnya Aratus. Ketik Aratus, lirik Aratus, spasi lirik, L-Y-R-I-C, L-Y-R-I-C, lirik, Hellenistik, didaktik, Britannica. Nanti kita terjemahkan. Ya, ini klik. Ini dari Britannica, dari ensiklopedia. Oke, sebentar. Aratus geser ke, sudah ditranslate ya? Belum ya. Terus geser, apa itu? Ada Cicero, pelan-pelan. Tulisannya ada Cicero, Germanicus Julius. Sebentar. Nanti pemirsa kasih lihat ya, pemirsa. Ini dari sini nih, Cicero, Germanicus sampai dengan Offspring, sampai ke Offspring. Pemirsa baca ya, kita baca ya. Ini Kisah Para Rasul. Bantu di zoom. Ya, di zoom. Ya. Ayatmu, saudaraku sayang, Kristen Katolik, saudaraku sayang, ayatmu itu Kisah Para Rasul 17:8 itu dari sini. Silakan baca Ustaz, di translate. Ya, jadi jangan kau korek Al-Quran atau hadis. Nanti kau malu kalau Ustaz K buka ya, gitu ya. Ya Ustaz, silakan. Cicero, Germanicus Julius Caesar, dan Avienus menerjemahkannya. Dua versi terakhir dan fragmen dari karya Cicero masih bertahan. Satu ayat dari doa pembukaan yang terkenal kepada Zeus menjadi lebih terkenal karena dikutip dalam Perjanjian Baru atau Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup dan bergerak dan kita ada. Seperti yang pernah dikatakan oleh beberapa penyairmu, sebab kami pun adalah keturunannya. Kisah Para Rasul yang kau bilang ayat itu adalah firman Tuhan, itu doa untuk Zeus. Kasih lihat tuh Sasi. Ini Britannica ensiklopedia. Demikian Sasi tentang kemuliaan Al-Quran. Kemuliaan Al-Quran. Al-Karim. Baik, kita akhiri. Ya. Demikian, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B'Shem Adonai HaRahaman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahaman HaRahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obecha Mistayim